Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke, kita akan apa? Akan kita lanjutkan kembali hal-hal terbaru yang berkaitan dengan Bunda Fazana dan Mas Yunnya. Oke, kita sambil menunggu. Ini aku masih di konveksi ya, sambil menunggu penjahit-penjahitku datang. Kita bahas-bahas lagi sesuatu yang mungkin unik atau info A1 bisa juga. Kita lihat dulu lah apa aktivitas terbaru dari Bunda Fazana dan Mas Yun ya. Oke. Oke, info terbarunya adalah dari sisi Bunda Fauzana adalah beliau akan pergi manggung lagi di Depok, di Jabodetabek ya, di Depok. Itu hari ini, nanti nanti malam untuk teman-teman yang rumahnya berada di Depok atau area Jabodetabek mungkin kalian bisa kalau ingin bertemu Bunda Fauzana bisa apa nanti malam temui di Depok ya. Ini untuk tempatnya aku nggak pati hafal ini. Kita lihat dulu aja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nusana Kasadonyo, saya Fauzana akan hadir di Minangkabau Culinary Heritage Festival 2025 di Pesona Square Depok pada tanggal 13 Desember 2025. Jadi buat Nusana yang berada di kota Depok dan sekitarnya, mari beramai-ramai ke acara ini. Biasanya ini banyak menyediakan makanan khas dari Minangkabau. Jadi buat Nusana yang rindu kampung halaman boleh berbelanja di sini ya. Ketemu Oleh, oke itu ya. Eh, Nanti malam di nama tempatnya udah disebutkan oleh Bunda Fazana ya. Aku juga nggak tahu itu di mana karena aku nggak pernah tinggal di Depok ya. Aku cuma pernah tinggal cuma di Jakarta Selatan waktu itu ya. Jadi memang kenapa kok ini aku pembahasan sedikit ya. Ini kenapa kok artis-artis Minang itu sering banget tampil di Jakarta atau area Jabodetabek lah. Nah, karena ada apa? Sensus kecil-kecilan bahwa di area Jabodetabek atau Jakarta lah waktu itu ada yang menyebut kalau nggak salah mantan gubernurnya Sumatera Barat itu menyebutkan bahwa kalau di Jakarta itu memang banyak perantau dari Minang. Nah, itu bisa dibilang 1 dari 5 orang yang ada di Jakarta katanya itu ada keturunan Minangnya. Berarti artinya adalah 20% dari penduduk Jakarta itu bisa dibilang ada keturunan Minangnya. Walaupun mungkin apa belum pasti ya secara rinci seperti apa, tapi memang waktu ketika aku tinggal di Cipulir, Jakarta Selatan itu memang banyak sekali orang Minang, banyak banget orang Minang, bahkan di salah satu masjidnya ITC Cipulir dulu itu apa penceramahnya itu memakai bahasa Minang karena saking banyaknya orang Minang di Jakarta Selatan di Cipulir pada waktu itu. Mungkin memang tak akoni ketika aku tinggal di Jakarta itu di pasar-pasar pokoknya area-area ekonomi itu mesti banyak orang Minangnya gitu loh. Ya oke, makanya ini juga menjelaskan kenapa Bunda Fauzana itu mesti setahun embuh 3 kali, embuh berapa kali itu mesti di area Jabodetabek itu mesti Bunda Fauzana itu manggung. Nah, bahkan salah satu teman dekatnya Fauzana yaitu Alvina Brenner, yang beliau kan Brenner itu kan sebenarnya apa darahnya kan campuran. Beliau kan bapaknya orang Minang, Alvina Brenner ya, bapaknya orang Minang, ibunya orang Betawi. Nah, itu dia stay di Jakarta. Alvina Brennernya itu tinggal di Jakarta. Ya, job-jobnya yang ngambilnya ya di Jakarta, di Jawa-Jawa Tengah atau di Jogja gitu-gitu. Ya acara-acara yang ngambil-ngambil job mesti acara-acara yang seperti ini, ada apa? Sentra kuliner, orang Minang kumpul-kumpul bikin acara konser ngundang artis ya seperti seperti itulah. Oke, kita lanjutkan kembali. udah sama Fauzan, nanti kita seru-seruan bareng dan nyanyi-nyanyi bareng. Makasih.
kita beralih ke kegiatan terbaru Mas Yun ya. Ini ya. Ini kegiatan Mas Yun dari jam 5 sampai 10 pagi. Ini aku dapat dari TikTok ya. Bersihin kandang sapi ini di atas jam 12 siang. Wah, masih ngurusi sapi. Masih di atas jam 12 ngurusi tambak kolam ikan ya. Nah, ini video terbaru Mas Yun ya, Rido ini. Ya oke, dari apa? Dari Viti Mas Yun barusan kita bisa menilai bahwa memang usaha Mas Yun itu salah duanya yang ditampilkan tadi itu adalah apa, tambak ikan dan peternakan sapi ya. Nah, ada banyak juga orang-orang netizen di TikTok itu yang bilang bahwa apa itu namanya, eh, Mas Iyun itu juga punya usaha marmer, usaha keluarganya katanya kalau nggak salah ya. Dan usaha-usaha apa lagi itu, pokoknya beliau ada yang bilang, aku juga pernah dengar dari pengakuan dari salah satu tetangganya, sebenarnya Mas Iyun itu orangnya orang cukup berada ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi eh, banyak netizen itu yang bilang, dan aku juga pernah dengar dari pengakuan dari tetangganya, Mas Yun itu waktu sekolah itu aja udah bawa Ninja, dia udah bawa apa, sepeda motor gede yaitu Kawasaki Ninja itu harganya itu udah puluhan juta itu. Itu kalau nggak orang yang menengah ke atas itu kesulitan untuk mencicilnya itu ya. Untuk Kawasaki Ninja itu memang macam-macam harganya, tergantung cc-nya ya, cc motornya ya. Jadi memang apa itu namanya, Mas Yun itu memang modal-modalannya lebih sering nyamar ya teman-teman kalau kulihat ya. Lebih sering nyamar kalau di media sosial itu ya teman-teman ya. Orang orang-orang yang sebelum sebelum beliau dengan sebelum Mas Yun ketemu dengan Bunda Fazana kan mungkin banyak orang yang mengira beliau itu adalah orang yang apa itu namanya, ekonominya menengah ke bawah. Tapi sebenarnya aku pikir kalau setelah ku cermati sebenarnya Mas Yun itu dari apa, yang ku cermati dari hobinya ya itu drag drag race ya, race race drag itu ya memang kalau secara logika itu butuh modalnya nggak sedikit teman-teman. Jadi sebenarnya dari isu yang beredar itu sebenarnya Mas Yun itu adalah orang yang cukup berada sebenarnya. Cuman memang orangnya low profile lah, bahasa kerennya seperti itu. Berbeda dengan kalau kita bandingkan dengan Bunda Fauzana, berbeda dengan Fauzana. Fauzana itu adalah beliau lahir dari keluarga yang menengah ke bawah. Bahkan seperti yang pernah ku ceritakan juga bahwa Bunda Fauzana itu sebenarnya hobinya itu bukan menyanyi teman-teman. Hobinya itu adalah sekolah. Nah, hobinya sekolah dan hobinya untuk pelajaran agama Islam. Nah, tapi beliau itu sebenarnya pengen pengen mondok, pengen sekolah di pondok pesantren, tapi karena apa? Karena orang tuanya banyak anak, anaknya kan 5 kan, saudaranya kan 4 ya, 5 sama Fazana kan. Nah, karena orang tuanya banyak anak, tidak tidak mampu untuk mengkuliahkan Fauzana, menyekolahkannya ke pondok pesantren pada saat itu ya nggak mampu. Tapi ya kalau sekarang ya, ya makanya kan adiknya paling bungsu kan ditaruh di pesantren kan sama orang tuanya. Karena memang eh, Fauzana itu aslinya memang berasal dari keluarga yang menengah ke bawah teman-teman. Ya itu mungkin ya kalau kalau kita telusuri asal usul ekonomi keluarganya Iyun dan Fauzana ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali ke pembahasan kita yang lebih menarik ya. Kita lihat dulu ya. Oke, kita kembali ke ini ya. Kita coba mengorek-ngorek apa
live live live-nya Mas Yun, tapi bukan live terbaru, tapi live live lawasnya Mas Yun ya. Ini ya sekitar bulan Agustus ini aku dapat videonya. Kita lihat dulu ya. Pacarnya aja mas, jangan banget, jangan kalau PK sama pacar, jangan, nanti digoreng, alhasil bentrok ya kan. Nah, ini ternyata salah satu alasan Mas Yun untuk tidak PK-PK dengan pacar aslinya ya. Siapa itu pacar aslinya? Ya, kalau kita para Yunfa kan udah banyak bukti, yang apalagi dari konten-kontenku juga udah banyak kuberikan bukti-buktinya ya. Kenapa dulu Bunda Fauzana atau Mas Yun itu ketika disuruh PK-PK dengan Bunda Fauzana dia nggak mau lagi. Dia lebih nyaman, apa itu namanya, ngobrol intim dengan Fauzana itu ya di belakang layar. Lagian juga nggak etis juga guys, kalau PK-PK live PK dengan pacarnya sendiri itu atau tunangannya sendiri itu ya nggak nyaman aja aku pikir, apalagi untuk Mas Iyun ya yang tipikalnya lebih ke introvert ya. Dan Fauzana sendiri juga apa, dari wanti-wanti dari awal sebenarnya untuk jangan membuka-buka hal-hal privasinya ke publik, mewanti-wanti ke Mas Yun maksudnya. Agak mening gak sido rabi mamas mini nanti. Nah itu ya salah satu alasannya, takut Ojo masih kacau udah urusannya. nanti kalau udah bener-bener Takut waktunya nggak gitu. sido Kalau rabi. nanti masih udah off, pasti masih off kok. Nanti masih off TikTok. Entah nanti aku bisa kembali lagi ke TikTok atau enggak, yaitu nanti tergantung dengan kemauan istriku itu nanti. Oke, dari live yang bulan Agustus ini teman-teman, Mas Yun itu ketika nanti akan menikah, beliau itu nanti akan off di TikTok. Yang akan aktif itu hanyalah katanya akun kandangnya. Nah, untuk bisa aktif lagi itu belum tahu kata Mas Yun. Beliau menyerahkan itu sepenuhnya ke dalam tanda kutip izin istrinya. Kalau istrinya mengizinkan beliau untuk aktif lagi di TikTok, ya beliau akan aktif lagi. Nah, aku ada yang ketinggalan. Nanti yang akan aktif ketika Mas Yun sudah nikah, Mas Yun menikah, menikah misalnya hari ini, off TikTok, kemudian yang akan aktif hanyalah akun kandang dan akun YouTube-nya. Jadi itu yang akan aktif. YouTube-nya pun cuma sekali seminggu kan Mas Yunnya. Oke, kita lihat dulu terusannya. Gitu loh. Kalau aku udah nikah, pasti aku off. Nanti cuma mungkin ini YouTube yang pasti bakal tak kembangin. Oke, yang jadi pertanyaan selalu jadi pertanyaan untuk kita para Yunfa ya, walaupun bukti-buktinya itu masih banyak ya. Siapa sebenarnya calon istri Mas Yun ya? Nah, aku ada dapat info yang mungkin bisa dibilang info satu ya, dari salah satu apa akunnya Sobat Ngarit insya Allah, atau orang yang mengetahui rahasia besar Mas Yun dan Bunda Fauzana ya. Nah ini aku perlihatkan dulu ya. Bentar. Kita mulai dari sini aja. Sama F pasti menikah. Nah sekalian tak bongkar sekalian di sini. I sama F pasti menikah. Tapi jangan tanya bulannya kapan. Belum 13 ya? Enggak di bulan, kalau tahun ini enggak, cuma tahun depan. Oke, aku minta bantuannya ke teman-teman ya. Nama akunnya itu pamanku, ini udah aku cari-cari di TikTok dari kemarin itu nggak ketemu. Ini aku udah lama sebenarnya merekamnya dari 15 Juli ya, tahun ini ya. Itu aku udah lama, cuman aku lupa terus untuk mengontenkannya. Ini baru saat ini aku ingat dan meng-cross check lagi apa koleksi videoku, ternyata barusan ketemu lagi. Akhirnya sekarang aku kontenkan.
Aku udah cari-cari akun pamanku itu siapa orangnya. Aku nggak nemu apa beliau udah tutup akun atau merubah nama akunnya, nggak tahu lah ya. Cuman dia di sini Komal dengan Masudin juga ya. Masudin itu adalah pamannya Fauzana ya, dari bakonya Fauzana ya. Nah, udah jelas kan barusan ngomongnya. I sama F itu pasti menikah sudah. Oke. Pasti mereka menikah. Nanti kita saksikan pernikahan yang fenomenal. Karena doa yang dilangitkan sempat tertunda turunnya dengan sia-sia. Coba perhatikan akun Masudin. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu salah satu info mengejutkan hari ini ya. Aku udah cari-cari ini pamanku ini siapa sebenarnya orangnya. Nggak ketemu-temu juga ya, cuman sebentar ya, kita pakai kamera yang luar. Oke ya, kayak ini kan lebih nyaman ya. Jadi beliau itu Komal dengan beberapa sobat ngarit ya, itu salah satunya ya sobat ngarit dari Maluku. Terus ada juga nama akunnya itu Wawi Jowo, aku juga nggak kenal. Terus yang ku kenal itu ya Mas Udin ya. Mas Udin itu ya jelas-jelas paman dari Fauzana ya. Nah, akunnya pamanku tadi itu tanggal 15 Juli yang lalu itu terang-terang mengatakan Iyun, I dan F itu pasti menikah. Itu yang jelas ditujukan untuk untuk kode nama Iyun dan Fauzana ya. Aku nggak tahu ya beliau itu apakah beliau tahu rahasia besar Bunda Fauzana dan Mas Iyun di balik layar. Nggak tahu ya, tapi sepertinya beliau tahu. Nah, ketika beliau berbicara seperti itu di komal-komalnya yang ada Mas Udinnya, tiba-tiba Mas Udin itu pamit undur diri tanpa babi bu, pamit undur diri. Ini menandakan bahwa Mas Udin itu nggak nyaman dalam tanda kutip ya, nggak nyaman bahwa rahasia keponakannya terbongkar. Kalau menurut penilaianku ya itu seperti itu ya. Makanya beliau langsung off live ya, langsung meninggalkan live-nya tersebut ya. Karena mungkin ya di balik layar Mas Udin itu juga diwanti-wanti juga oleh Fauzana dan Mas Yun untuk jangan jangan merilis dulu ke publik tentang hubungan Iyun dan Fauzana. Nah, kemungkinan ini akun TikTok pamanku yang tadi yang men-spill hubungan Iyun dan Fauzana tadi, akhirnya kemudian mungkin membuat Mas Udin, aku gak cawe-cawe wes, mendingan aku kabur aja, paling ngono jare Mas Udin ya. Ya teman-teman ini aja lah, bisa ya kita terjemahkan sendiri-sendiri aja lah. Mungkin kita bisa diskusi di bawah lah, itu terjemahannya seperti apa. Tapi kalau menurutku ya dari rentetan-rentetan kode-kode atau bahkan dari awal aku ikutin Bunda Fauzana dan Mas Yun itu memang sebenarnya mereka itu memang masih menjalin hubungan di belakang layar ya. Terlalu banyak bukti-bukti kuatnya bukti-bukti kuat tentang hubungan di balik layar itu banyak sebenarnya berterbaran. Masih banyak berterbaran. Itu kalau mereka itu memang Iyun dan Fauzana itu semacam memiliki pola. Mereka itu semacam memiliki pola ketika sudah agak adem ayem, ketika isu tentang mereka itu agak adem ayem. Nah, tiba-tiba mereka bikin gebrakan lagi tentang kode-kode hubungan mereka. Kemudian dibiarkan dulu agak adem ayem lagi, kemudian
kemudian dikasih lagi kode-kode panasnya, sehingga kita juga para konten kreator dan orang-orang yang di mana itu di TikToker yang live di TikTok itu juga akhirnya punya punya apa bahan untuk memberitakan hal-hal terbaru tentang mereka. Karena aku pernah juga dengar dari Mas Yun bahwa Mas Yun itu sebenarnya nggak pengen sukses sendiri-sendiri aja, teman-teman. Jadi cara beliau untuk mengajak orang lain itu untuk sukses ya dengan cara mengontenkan hubungan mereka. Nah, salah satu cara yang dipakai oleh Mas Yun adalah menutup menutup rapi-rapi hubungannya dengan Bunda Fauzana, tapi dalam rentang waktu tertentu dibuka sedikit-sedikit tirai hubungan mereka itu, supaya kita juga punya kesempatan untuk menjadikan itu adalah bahan yang untuk diperbincangkan. Karena Yun sendiri loh pernah bilang dia nggak pengen sukses sendirian, dia juga pengen mengajak teman-teman sobat ngarit ini bisa sukses bersama. Makanya kan kenapa setelah meledaknya fenomena Iyun dan Fauzana itu kan banyak apa itu namanya banyak tiktoker itu muncul kan. Banyak orang-orang yang dahulunya nggak main TikTok jadi main TikTok. Banyak orang-orang yang dulunya bukan bukan apa nggak terkenal, akunnya cuman diikuti cuman puluhan orang, tiba-tiba ketika membahas tentang Bunda Fauzana dan Mas Yun itu bisa jadi sampai puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu. Dan ketika mereka live, orang-orang ini bisa juga dapat penghasilan, dan itu kupikir itu juga diniatkan juga oleh Mas Yun untuk membantu orang-orang, ya orang-orang yang mengikuti beliau. Ya, jadi info satunya hari itu ya teman-teman. Ada seorang akun ada seorang bapak yang nama akunnya itu pamanku. Itu memastikan bahwa Iyun dan Fauzana itu pasti menikah. Nah, beliau tadi juga bilang, tapi bukan tahun ini, bukan tahun 2025 ini. Tahun depan kata beliau. Nah, ini juga menandakan beliau tahu bahwa Iyun dan Fauzana itu tanggal pernikahan Iyun dan Fauzana itu sebenarnya tahu. Karena dari sisi Iyun maupun Fauzana juga pernah bilang di live-nya menikahnya di tahun 2026 ya. Kalau Fauzana bukan beliau sendiri yang bilang ya, tapi Randy yang bilang ya kalau kalau Fuja itu akan menikah di tahun 2006, tapi memang nggak disepil siapa calonnya ya. Oke, itu aja dulu konten saya hari ini. Untuk salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.